Dok, lanjut lagi pertanyaan yang kedua nih untuk sobi-sobiko semuanya ya. Oke, kasus penyakit paru yang banyak dialami pasien ya, tadi sudah disebutkan ya dokter ya, sudah disebutkan dari PPOK yang pertama, kemudian ada TBC, kemudian juga ada pneumonia, kemudian ada asma juga, kemudian ada lagi nggak dok? Efusi pleura. Jadi ada sebagian atau seluruh parunya itu kelelep istilahnya. Jadi adanya cairan di selaput paru. Oke, itu biasanya kan ada yang kalau misalnya efusi tadi yang dokter sebutkan itu ada pasien yang biasanya disedot gitu ya dok? Iya, itu disedot. Jadi salah satu terapi pada efusi pleura atau cairan di kavum pleura itu ya salah satunya terapinya adalah dengan evakuasi. Evakuasi itu jadi kita ngambil cairan pleura melalui dinding rongga dada. Jadi kita tindakan, kemudian kita aspirasi atau kita tarik cairannya sampai sekuatnya pasien sendiri. Oh, berarti itu nanti rasanya kalau misalnya lagi diaspirasi atau disedot ya dok bahasanya ya, itu apa yang dirasakan pasien dok? Tergantung sebenarnya ya, tergantung dari seberapa banyak cairan yang ada di situ. Pengalaman saya biasanya memang tergantung dari itu. Kalau cairannya sedikit, memang kita nggak ambil tindakan untuk cairan pleuranya. Cuman kalau banyak sekali ya, sampai semua ini, semua cairan sampai ke atas istilahnya, dan itu masif, istilahnya sampai mendorong, sampai ininya, saluran napasnya sampai kedorong, sampai kedorong. Jadi memang harus dilakukan tindakan. Nah, tindakannya itu, jadi nanti seberapa banyak tergantung dari kemampuan dari pasiennya itu. Kadang cuman 1 liter aja itu ada yang nggak kuat, jadi baru 1 liter nggak kuat, ya udah kita hentikan, diulangi besok. Dan ada yang sampai 2 liter, harusnya nggak boleh ya, 2 liter, tapi kuat, masih kuat, walaupun masih ada ya sudah tetap dihentikan. Itu tergantung dari kemampuan si pasien dan dari jenisnya di cairannya. Oke, berarti tergantung dari kondisi pasien ya Sobi ya. Lanjut lagi nih dokter untuk dari macam-macam penyakit paru nih ya, ada pneumonia, kemudian ada asma, ada TBC, ada PPOK, dan ada bronkitis nih dokter ya. Definisinya apa sih dok, dan juga boleh disebutkan ya faktor penyebab dan gejalanya? Jadi gini, jenis penyakit paru tuh banyak fiturnya. Mulai dari parunya itu sendiri, dari bagian dari paru dan dari saluran pernapasan. Itu juga fiturnya banyak sekali. Jadi secara garis besar kita bedakan infeksi dan non infeksi. Kalau infeksi jelas ada pneumonia ya, dan TBC dan lain sebagainya. Yang namanya infeksi mesti itu diakibatkan oleh adanya kuman. Kumannya itu bisa bentuk bakteri kayak TBC, pneumonia, bentuknya virus kayak COVID kemarin. Ya, kemudian ada jamur, ada yang pneumonia jamur. Jadi itu disebabkan oleh adanya eksistensi dari kuman. Ya, itu namanya infeksi. Maupun ada yang non infeksi, misalkan kayak asma. Ya, asma itu sebenarnya di saluran pernapasan. Cuman kalau misalkan ada infeksi, maka asmanya juga bisa rentan kuman. PPOK juga ya, itu non infeksi, tapi bisa jadi peran dari kuman itu juga bisa memengaruhi dari keumatan istilahnya. Jadi secara garis besar dibedakan dari kuman ya, kuman infeksi. Misalkan TBC dan pneumonia. Kemudian apalagi kalau PPOK bukan dari infeksi, yaitu disebabkan oleh abnormalitas dari saluran pernapasan. Asma juga akibat dari reaksi inflamasi di saluran pernapasan. Jadi kita memang reaksi itu banyak ya, banyak penyakit paru itu banyak dan banyak jenisnya, saluran pernapasan juga banyak. Tapi secara garis besar infeksi dan non infeksi kalau saya biasanya untuk membedakan. Dan juga ada yang harus dilakukan intervensi, istilahnya tindakan, misalkan kayak pneumotoraks. Jadi yang kavum pleuranya itu kavum pembungkus. Jadi paru-paru itu dibungkus sama misalnya selaput.
ada dua selaput, selaput yang dalam dan selaput yang luar, dan itu ada space-nya, itu namanya vacuum pleura. Kalau isinya itu air, itu namanya efusi pleura. Ya, kalau isinya udara, itu adalah pneumotorak. Ya, jadi kalau ada itu seperti itu dan cairannya banyak, maka kita lakukan tindakan. Dan apabila ada pneumotorak, itu sebenarnya disebabkan oleh macam-macam ya. Yang paling sering itu karena spontan, jadi bludos sendiri gitu ya. Dan itu kebanyakan akibat dari TBC maupun PPOK yang menyebabkan bledosnya sendiri gitu ya. Karena ada kerusakan di abnormalitas di paru atau ya struktur di parunya itu, sehingga mudah bledos. Akhirnya ada efusi, ada pneumotorak, dan itu adalah kegawat daruratan. Jadi sebenarnya banyak sekali, banyak fiturnya, dan satu sama lain juga saling mempengaruhi. Jadi masing-masing penyakit itu memang ada ciri khasnya. Misal kita ke pneumotorak, misalnya pneumotorak.